Kain tapis di era globalisasi. Kain tapis adalah kain yang berasal dari Provinsi Lampung, di mana tapis pada awalnya hanya digunakan untuk acara adat dan juga pernikahan. Akan tetapi, seiring dan berkembangnya zaman dan waktu, fungsi tapis menjadi bertambah dan berkembang akibat munculnya era globalisasi ini. Kain tapis memiliki banyak jenis, seperti tapis kaca, tapis jung sarat, tapis raja tunggal, dan masih banyak lagi. Dan kain tapis sendiri memiliki makna yang besar bagi masyarakat adat suku Lampung. Bagi masyarakat Lampung, kain tapis dipercaya sebagai salah satu kerajinan tradisional yang bermakna untuk menyelaraskan kehidupan pada lingkungan dan juga kepada Tuhan pencipta alam. Selain itu, kain yang telah disulam dimaknai sebagai simbol penting, yaitu pelindung bagi para penggunanya dari setiap hal-hal negatif atau kotor dalam kehidupan. Selain tapis pepadun, tapis juga ada yang berasal dari Lampung pesisir, yaitu tapis Inu, yang berasal dari masyarakat Lampung pesisir Saibatin, di mana kain tapis Inu ini biasanya berdesain nuansa laut. Tapis Ina dalam setiap coraknya memiliki makna tersendiri. Contohnya seperti corak gelombang, makhluk air, tripang, dan tuna sulur daun yang memiliki makna kesuburan dan genealogis. Makna dari motif makhluk kecil di tapis Inu memiliki arti generasi baru yang akan lahir atau penyebaran benih kehidupan baru. Nah, sedangkan motif kapal atau perahu menggambarkan perjalanan kehidupan manusia yang beriringan dengan makhluk Tuhan yang lain seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar. Dan apabila salah satu unsur dari manusia, tumbuhan, dan hewan ini putus atau tidak terjaga dan baik, maka hancurlah dunia. Dan hal ini identik dengan keseimbangan kehidupan antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada Nindi. Tidak hanya Lampung Pepadun yang memiliki tapisnya sendiri, Lampung Pesisir juga memiliki tapis yang bernama tapis kain inuh. Tapis kain inuh ini biasanya bernuansakan laut, dan motif yang terdapat di tapisnya adalah motif perahu. Motif perahu ini mengartikan perjalanan manusia yang beriringan dengan makhluk Tuhan yang lain, seperti hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Di dunia internasional sendiri, tapis sudah terkenal sampai ke mancanegara, seperti Australia. KBRI Canberra membuat sebuah pameran yang memamerkan tapis-tapis dan makanan khas Lampung yang dilakukan oleh Persatuan Dharma Wanita yang ada di Canberra. Nah, tujuan dari diadakannya pameran tersebut adalah untuk menunjukkan keanekaragaman budaya yang berasal dari Provinsi Lampung. Nah, selanjutnya di tahun 2016, Miss Grand International 2016, perwakilan Indonesia, Ariska Putri Pertiwi, menggunakan Royal Seagull sebagai nasional kostum dan memenangkannya sebagai nasional kostum sekaligus menjadi Miss Grand International 2016. Nah, nasional kostumnya sendiri ini terdiri dari siger sebagai mahkota di kepalanya dan terdapat ornamen-ornamen tapis yang melekat di bajunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjutin penjelasan atau presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu seiring berkembangnya zaman, kain tapis sudah dijadikan salah satu fashion yang terkenal di dunia internasional. Contohnya itu kita mengambil tapis ini sudah mulai dipamerkan di negara Australia, dan seorang fashion designer yang bernama Dinan Faris merancang sebuah national costume yang dinamakan Royal Seagull dan dikenakan oleh Ariska Putri Pertiwi dalam ajang Miss Grand International tahun 2016 ya, yang merupakan perwakilan dari Indonesia. Nah, contoh dari kain tapis ini sudah mulai mengglobal atau mendunia itu, contoh yang terbarunya itu di salah satu bandara internasional di Amsterdam tuh tapis itu menjadikan hiasan atau ornamen di bandara tersebut. Nah, maksud dari penjelasan saya sebelumnya itu yang tadi, jadi itu artinya itu globalisasi ini tuh sudah merupakan bentuk dari integrasi yang menghubungkan wilayah satu ke wilayah lainnya tanpa adanya batasan atau borderless. Nah, jadi fokus dari paper kita ini atau penelitian kita ini tuh di era globalisasi ini tertuju pada national based custom tadi yang dipakai sama Rizka Putri Pertiwi yang bernama Royal Seagull itu. Nah, Royal Seagull itu menang sebagai best national custom
Nah, ternyata dari hal atau fenomena atau kejadian itu menuai kontroversi oleh tokoh adat Lampung sendiri dan masyarakat adat Lampung. Kelompok kami mengutip dari sebuah laman berita. Jadi ketua umum Lembaga Musyawarah Masyarakat Adat Gunung Ragom Marga Bunga Mayang Sungkai, yaitu Ansori Jausal, menyatakan keberatan atas custom Royal Sigoh di Miss Grand International 2016 yang dikenakan oleh Ariska itu. Nah, eh, ketua adat ini tuh intinya itu dia tidak setuju atau kontra oleh Royal Sigo ini. Eh, jadi beliau mengatakan boleh Royal Sigo itu jadikan sebuah nasional kostum di ajang Miss Grand International, tapi tidak menghilangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap budaya itu sendiri. Jadi emang uh, Royal Sigo ini tuh sudah kayak terlalu modern banget, uh, apa bajunya atau kostumnya itu, dan melenceng agak sedikit dan melenceng dalam kaidah yang sesungguhnya dari kain tapis itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Menurut masyarakat Lampung, Royal Sigok tidak sesuai dengan filosofi Sigok itu sendiri yang melambangkan keagungan dan kehormatan. Justru ini merupakan pelecehan kepada masyarakat Lampung dan baju adat itu karena dalam konsep kostum tersebut memperlihatkan bagian tubuh dari Ariska. Dengan adanya hal tersebut, desainer dari kostum Royal Sigok yaitu Dinan Faris menyatakan permohonan maaf melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua Umum Yayasan Putri Indonesia. Dalam surat tersebut, dia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena telah membuat beberapa pihak menjadi tidak berkenan dengan adanya kostum tersebut. Selain itu juga, salah satu bentuk dari kearifan lokal Lampung yaitu kain tapis bisa menyatu dan go internasional adalah dengan cara memperkenalkan kostum tersebut pada event atau ajang-ajang yang menjadi sorotan seperti pada saat Miss Grand 2016. Pada saat itu masyarakat di seluruh Indonesia menjadi bangga karena pada saat itu Indonesia menang sebagai best kostum pada ajang tersebut. Namun, menurut petinggi Lampung yaitu Ansori Jausal, hal tersebut tidak sesuai dengan etika dan kearifan lokal dari kostum itu sendiri. Paparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agung. Terima kasih. Memang betul apa yang dikatakan oleh Bapak Ansori Jausal. Pakaian yang dipakai memang sedikit terbuka hingga bagian paha dan menimbulkan kesan yang tidak sopan. Namun, menurut kami, salah satu cara untuk menjual dan memberikan daya tarik terhadap kearifan lokal yang dibawa ke ranah internasional adalah dengan cara menyesuaikan dengan pasar yang dituju. Walaupun pada akhirnya akan ada sikap westernisasi, namun itu adalah sikap cara agar pasar yang dituju dapat menerima dengan baik pesan dari budaya yang kita sampaikan. Tidak masalah jika terjadi akulturasi budaya pada budaya kearifan lokal yang dibawa. Yang harus dipastikan adalah nilai-nilai yang terkandung dan pesan yang dibawa untuk menduniakan budaya dan kearifan lokal masih terkandung dan utuh di kandungannya. Selain itu juga, agar kain tapis dapat terus eksis di dunia lokal maupun internasional, kita sebagai masyarakat Lampung juga perlu adanya usaha dalam mengembangkan pengajaran pembuatan kain tapis itu sendiri. Sehingga tidak hanya dipakai dalam event-event besar saja, namun juga bisa juga memberikan edukasi terhadap masyarakat internasional terkait nilai-nilai yang ada di dalam kain tapis itu sendiri. Apalagi tema Royal Sigoh yang kuat akan maknanya, sehingga nilai yang ingin diutarakan bisa sampai ke dunia internasional. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Aji. Sehingga tidak hanya dipakai dalam event besar saja, namun dapat mengedukasi masyarakat internasional terkait nilai yang dikandung dan pesan yang dibawa untuk menduniakan budaya lokal. Di sisi lain, untuk masyarakat Lampung sendiri, sudah mulai memudar beberapa nilai dari kain tapis itu sendiri. Karena seperti metode dicucuk yang ditinggalkan karena akibat globalisasi, sudah digantikan oleh mesin cetak kain yang dinilai lebih efektif dan lebih mudah. Dan
hanya ada beberapa wanita di Lampung yang benar-benar bisa menggunakan metode dicucuk, sehingga metode ini menjadi sangat langka untuk dilanjutkan ke generasi selanjutnya bagi masyarakat Lampung itu sendiri, bagi generasi selanjutnya. Karena metode ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah di Bandar Lampung, khususnya juga di Lampung seperti itu.